Kenapa Chen Feng Shui bilang begitu? Kakinya dibunuh olehku. Setelah dia meninggalkan seragam sekolahku, kami jelas tidak pernah bertemu lagi. Xiao Lingyun. Aku ingat mengkhianati jenderal ini dulu. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Aku tidak menyangka kamu bisa tidur. Sekarang aku cacat. Apalagi yang bisa terjadi? Aku lebih suka tidak dipanggil begitu. Xiao Lingyun. Aku memberimu kesempatan untuk membuat pilihan baru sekarang. Wanita yang menjadi jenderal. Kamu tidak perlu menjadi budak lagi. Kamu bisa hidup seperti putri. Bagaimana? Xiao Ningyun. Wanita yang menjadi jenderal ini, apakah itu membuatmu sangat tidak nyaman? Bisakah kamu menjadi wanitaku? Xiao Lingyun. Cat ini dibuat khusus oleh guruku. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mencucinya kecuali aku. Aku ingin kamu ingat siapa dirimu. Berhenti, tolong lepaskan. Berhenti. Xiao Ningyun, mulai sekarang. Kamu adalah budakku yang paling hina. Selamanya. Nona Chai, kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk mencari jenderal. Kamu berani. Nyonyaku adalah Chai Yuehan, putri Perdana Menteri. Bagaimana kamu tahu nama nyonya ini? Siapa di dunia ini yang tahu? Putri Perdana Menteri Nanchen, negara yang memikat, baik bakat maupun kecantikan. Wanita cantik kedua yang dikenal sebagai Nanchen. Xiao Ningyuan, apakah kamu masih layak dibandingkan dengan nyonya muda ini hari ini? Aku dengar jenderal membelimu kembali ke rumah. Kupikir aku terpesona oleh kecantikanmu. Tidak menyangka akan menghinamu. Sekarang kamu hanya seorang budak. Jenderal adalah milikku. Ambil pria yang tidak kuinginkan. Aku takut. Kamu tidak punya kemampuan itu, kan? Kamu terlalu lancang. Hari ini, aku akan membunuhmu, budak rendahan, dengan tanganku sendiri. Siapa yang mengizinkanmu memukul jenderal ini? Jenderal, dia sekarang tidak lebih dari budak pengkhianat. Apa aku masih bisa bertarung? Memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Menurutmu begitu? Kamu dan ayahmu. Tampaknya dia terlalu memperhatikan urusan Xiao Lingyun. Jenderal, seperti yang kukatakan, urusan ayahku tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak ingin berada di dekatmu. Tinggalkan Momo. Datang cepat. Non, tolong kembali. Kediaman jenderalku. Non Chai, lebih baik datang lebih sedikit. Shenyang pulang ke rumah berkumpul. Jenderal,
Berlutut. Jenderal menyuruhmu berlutut. Apa kamu tidak mengerti? Jangan lupa siapa dirimu. Xiao Ningyun. Jenderal belum membatasi kamu. Kamu keluar tanpa izin dan memprovokasi Non Chai. Apa kamu sengaja membuat masalah untuk jenderal ini? Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa betapa lembutnya jenderal terhadap budaknya. Apakah jenderal tidak pernah melupakan cinta lama? Lalu kenapa tidak bilang lebih awal? Kenapa memukulnya? Berikan aku kurma manis dan aku akan melayaninya dengan baik. Xiao Lingyun. Jenderal ini hanya tidak ingin ada pada budaknya, meninggalkan jejak orang lain. Apakah jenderal benar-benar tidak membutuhkan aku untuk melayani? Xiao Ningyue. Kamu tidak berpikir jenderal ini akan tertarik pada budak rendahan. Kamu terlalu menganggap dirimu. Aku belum pernah melihat budak. Bagaimana bisa hidup begitu nyaman di kediaman jenderal ini? Baik. Karena kamu ingin menjadi budak sejati. Jenderal ini akan memenuhi Anda. Chen Feng Shui, kamu masih sama seperti dulu. Saya hanya bisa benar-benar menjadi pelayan untuk memiliki kesempatan menyebarkan kabar. Masuk. Banyak sekali pil. Tempat apa ini? Aduh. Haha. Ini adalah paviliun obat umum. Aduh, UPS. Oh, sayang sekali cantiknya. Sayang sekali. Apa maksudmu? Apa yang harus kamu lakukan? Oh, jenderal awalnya bilang kamu lemah. Takut mempengaruhi darah. Ingin kamu beristirahat dan memulihkan diri. Lalu biarkan saya menggunakanmu untuk latihan darah. UPS, kamu harus membuat jenderal marah. Hei, bisakah kamu bertahan? Tes darah. Benar. Adalah untuk mengambil darahmu. Disiling oleh saya. Berikan kepada jenderal. Jadi dia membuat saya memakai pakaian bagus dan makan jade, memberi saya berkah tinggal di Xiangju untuk darah saya. Atau bagaimana? Gadis cantik kecil. Baiklah jika kamu lari. Saya akan kehilangan kepala. Anda. Xiao Ningyun. Kamu sangat pintar. Kira dia mengenalnya dengan baik. Sayang sekali. Gadis cantik kecil. Ketika kamu bangun pergi dan antar obat ke jenderal? Saya akan pergi. Tentu. Jenderal harus melihat apakah darahmu beracun. Hei. Bagaimana perasaan Xiao Ningyu? Saya tidak menyangka jenderal begitu sesat. Tidakkah kamu suka menjadi budak saya? Karena dia adalah budak jenderal ini. Maka kamu milik jenderal ini dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk darah. Mau. Kalau kamu tumpahkan mangkuk ini, harus merokok mangkuk lagi. Berapa banyak darah yang harus kamu buang?
Xiaoni. Bibirmu semanis darah. Lihat Jenderal. Setelah jenderal ini minum darahnya tadi malam. Berdiri sebentar. Oh, Sepertinya darahnya benar-benar efektif untuk penyakit kaki jenderal ini. selamat Jenderal. Kamu harus mempercepat penelitianmu. Semakin cepat semakin baik. Ya, Benar. Kasih dia resep untuk menguatkan ginjal. Aku tidak ingin dia mati kehabisan darah sebelum itu terjadi. Jenderal jangan khawatir. Bawahan punya caranya sendiri. Baik, lakukanlah. Ning Yun. Kalau kamu bilang jangan pergi, tidak akan seburuk ini. Tapi sekarang, aku hanya bisa membencimu. Ah, benar atau tidak? Tapi tidak ada yang pernah tinggal di kamar jenderal. Budak yang setuju. Mungkin kita akan punya tuan baru nanti. Non maaf. Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku cabut lidahmu. Kami tidak berani lagi, ya Non. Xiao Ningyuan. Jenderal Jepang lelah hari ini. Kamu kasih makan jenderal ini. Besok pesta istana. Kamu ikut jenderal ini. Duta dari seluruh dunia akan datang. Kudengar akan ada pelamarmu di antara mereka. Jenderal ini penasaran. Mereka melihatmu seperti ini. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya jenderal akan memperlakukan aku seperti pertunjukan pancingan besok malam. Kenapa kamu tidak menerimanya? Kamu adalah pria yang ingin menjadi budak. Tidak ada hak untuk menolak. Xiao Ningyun. Apakah kamu menyesal sekarang? Menyesal mengenal kamu. Xiao Lingyun. Sekarang kamu harus tahu siapa yang harus dihadapi. Siapa yang tidak bisa diganggu. Tidakkah kamu ingat itu ketika aku berlatih pedang nanti? Tidak boleh ada siapapun di sampingku.
kamu masih bersembunyi. Menemuimu Nyonya Xiao. Tahukah kamu? Gaunku terbuat dari sutra berwarna halus. Berapa nilainya? Bisakah kamu membelinya? Aku akan menggantikan pakaianmu. Yang penting aku akan mencucinya dengan tangan. Kudengar Kaisar Nancheng Tuan Chen sombong. Biasa menggertak orang lain. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, agar kamu tahu apa itu langit dan bumi. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Nyonya Xiao bisa meredakan amarahnya. Kamu harus ingat, di kediaman Xiao ini, siapa yang bisa diganggu, siapa yang tidak bisa diganggu. Ambil itu. Saoyan utusan negara tetangga di pesta istana hari ini. Naisu penjaga yang bersaudara. Jika aku bisa menemukan kesempatan, berikan anting-anting ini sebagai tanda. Ada harapan. Chen Feng Shui. Kamu akan menyesal membawaku ke pertunjukan. Non, ini adalah gaun yang disiapkan khusus oleh jenderal untukmu. Kenakanlah. Jenderal sangat baik kepada Non. Gaun ini terbuat dari sutra berwarna halus. Sutra berwarna sangat langka. Ini semua yang ada di kediaman jenderal. Untuk membuat pakaian untuk jenderal. Jenderal memerintahkan Non untuk membuat set ini. Pemilihan sutra yang bagus. Berbuat baiklah padaku. Hanya mencoba menghinaku. Mengapa Non mengatakan itu? Kehormatan yang besar. Gadis itu harus mengingatnya. Oke. Tinggalkan semuanya. Tarian dan nyanyian Nanchen ini sangat norak. Ngomong-ngomong soal tarian dan nyanyian ini, jauh lebih buruk dibandingkan negara Chu saya. Saya Nanchen tidak pernah suka mengabaikan kesenangan Mei. Yang mulia, para duta besar dari berbagai negara memiliki niat baik. Tidak jauh dari Nanchen saya. Tidak bisa diabaikan. Ngomong-ngomong soal tarian Nanchen kita, saya pikir yang paling menonjol adalah milik keluarga Xiao. Yah! Saya lupa. Ingatlah pada gadis keluarga Xiao yang perkasa dulu. Sekarang menjadi tawanan Nancheng. Kaisar Nancheng. Yang mulia perkasa. Sebagai tawanan Nanchen saya. Bagi kekhawatiran saya untuk Nanchen. Yang mulia, menurut pandangan para pejabat dan wanita, bagaimana kalau meminta Xiao Ningyun menampilkan tarian untuk semua orang? Paman. Bagaimana menurutmu? Semuanya terserah Yang Mulia. Tampaknya saya benar-benar Yu Xingji yang dibawa oleh sang jenderal. Senang mendengarnya. Keluarga Xiao paling terkenal dengan tarian mereka. Menari dengan kaki telanjang di atas panggung bunga. Para pejabat yang mulia sudah siap. Xiao Lingyun. Silakan.
Oh Nona Xiao. Kamu kurus dan lembut. Kamu bisa membuat kakimu lelah dengan menari. Sangat menyakitkan bagiku. Kenapa aku tidak meminta bantuan yang mulia? Aku akan memberimu hadiah karena mengikutiku ke negara Chu. Aku jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Aduh, hahaha. Aku jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Jangan sembunyi. Aku jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh wanita jenderal ini? Hahaha. Aku jamin kamu semua kemuliaan dan kekayaan. Siapa yang membiarkanmu menyentuh wanita jenderal ini? Paman, aku khawatir tidak tepat untuk pergi ke sini. Tidak baik untuk memberikan penjelasan kepada negara Chu. Jika negara Chu menyerang, biarkan dia datang ke kediaman jenderal untuk menemui saya. Urusan jenderal ini adalah semut. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Paman semakin menarik. Bergerak lagi. Saya tidak keberatan menambahkan kota kuno baru untuk Anda. Mengapa Jenderal berpura-pura? Bukankah Anda yang mengatur permainan hari ini? Masih begitu angkuh. Bicara soal angkuh. Siapa yang bisa mengalahkan Anda? Plus delusi penganiayaan. Saya pikir semua orang ingin menyakiti Anda. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu berjalan-jalan di kediaman Xiao. Saya melihat Anda seperti mata-mata konspirasi. Dosa. Apa yang salah? Maka pukul sampai Anda mengaku. Tubuhnya cukup kuat. Saya akan melihat berapa kali Anda bisa menahannya. Nona. Kalian semua pergi. Saya akan menginterogasinya sendiri. Ya pergilah. Chen Feng Shui, kamu lagi? Saya tidak menyangka kamu keras kepala dan keras mulut. Nona Ben sangat menyukainya. Keluarga saya selalu mengagumi. Tidak layak disukai Nona. Oke. Nona ini tidak menyukai apa yang dia sukai. Tidak sempurna. Ayo. Ya, Mengapa dia tidak ingat bahwa saya pernah memperlakukannya? Nona Xiao selalu menatap saya. Saya khawatir Anda mencoba merayu saya. Jenderal ini tidak keberatan memuaskan Anda. Jenderal benar. Saya mencoba merayu Anda. Tapi bisakah Anda? Tidak gunakan tangan Anda yang disentuh oleh benda kotor di negara Chu. Sentuh saya kotor. Ayo. Membawa Xiao Lingyun ke gudang kayu. Ditutup selama 3 hari tanpa makanan. Pekerjaan termurah di rumah. Serahkan semuanya padanya. Ya. Yendrel.
Kudengar kau benar-benar memperlakukan orang seperti Buddha. Bukan sifatmu untuk bangun saat marah. Tidak. Kau telah merusak tabib yang akhirnya kau temukan. Tidakkah kau menginginkan hidupmu sendiri? Tidak ada binatang yang tidak bisa dijinakkan. Jika ada berarti itu tidak cukup kejam. Hei, aku takut terlalu kejam. Ayam terbang telo. Orang juga terbang. Tidak bisa menahan. Mati. Jenderal sudah pergi. Kau seharusnya khawatir tentang hidupmu. Oh, sangat membosankan berbicara dengan orang kejam sepertimu. Hei, itu saja. Selama orang tidak mati, aku bisa menyelamatkan. Laporkan ke jenderal untuk dipotong. Nona. Mengapa kau di sini? Aku tidak tahu sampai menerima petunjuk. Nona muda sebenarnya adalah budak di rumah jenderal. Tapi aku sedikit menderita. Sebaliknya kau dan Zijin Tuan Muda Wu telah diselamatkan. Aku akan membawamu pergi malam ini. Seseorang cepat. Liu Ma. Wanita kecil berselingkuh dengan seseorang. Sangat bergairah, maka aku akan membiarkanmu mencicipi cukup pria. Oke, Aku khawatir itu tidak baik. apa yang salah? Jenderal bosan bermain. Hari ini dia hanya seorang pelacur. Oh, aku mengerti. Maka aku tidak sungkan. Jangan datang. Jangan mendekat, jangan mendekat. Pergi. Hei, apa yang kau lakukan? Oh sayang. Terima kasih telah menemuiku. Oh sayang, Pyre Kuberitahu sesuatu. Para jenderal lebih suka yang lembut daripada yang keras. Kamu harus terus bertahan. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini untuk membuatku menyelamatkanmu. Oh. Itu karena kamu belum mengerti. Dia akan menyiksaku. Aku tidak perlu menyiksanya. Kamu masih belum mengerti. Sang jenderal telah merawatmu. Oke. Hei, berdiri. Sang jenderal mengizinkanmu untuk merawatku. Tentu saja, bagaimana lagi caranya mengambil darah? Apa kamu ingin membunuhku? Berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin menyelimutimu. Sepertinya kamu melepas lenganmu hari itu. Masih belum memberimu ingatan yang panjang. Apakah darahku tidak bisa memuaskanmu? Tentu saja tidak. Mengapa begitu? Mengapa aku tidak bisa berdiri? Mengapa? Mengapa? Berani-beraninya kamu menertawakanku? Guling. Sebelum aku membunuhmu, pergi.
Aku akan menggelinding pergi. Dari sekarang, tidak akan pernah melihatmu lagi. Kenakan ini dan mari kita pergi. Kemana Nona Xiao pergi? Katakan. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan pulau-pulau ikan? Bunuh saja, jika mau jangan bicara omong kosong. Xiaoning. Xiao Zijin telah ditangkap olehku. Kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Lepaskan saudaraku. Oke. Bunuh dia. Bunuh dia. Aku akan menjaga kamu dan saudaramu tetap hidup. Xiaoshan yang hina. Nona, jika kamu membunuhku, kamu bisa mati untuk keluarga Xiao. Aku pantas mati. Seseorang akan memenggal kepala Xiao Bauhinia. Berikan kepada Nona Xiao. Nona bunuh aku. Bisa mati di tangan sang Nona. Aku mati tanpa penyesalan. Satu dua. Tangan di atas. Wei Su baik kepada kita Xiao. Aku tidak bisa patuh. Betapa orang yang penuh kasih dan adil. Lalu bagaimana aku tidak bisa menjual bantuan ini padamu? Jadi begitulah Xiaoning. Aku memberimu naga. Apakah kamu hidup atau mati? Aku bahkan menyelamatkan nyawa Su Yunze. Kamu ganti baju ini besok. Tunggu aku di gunung belakang. Aku akan membawamu bersamaku. Nona Ben berkata, suka kamu ya suka kamu. Aku akan membuktikannya padamu. Tuan muda, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Nona Xiao akan melarikan diri bersamamu? Tinggalkan Nanchen.
Aku ingin mempercayainya sekali. Diracuni pada baju. Chen Fengshui, kamu menyembunyikan tentara pribadi, berniat memberontak. Aku diperintahkan untuk pengkhianat atau nona ketiga. Strategi bagus, sejak zaman dahulu pahlawan, sedih melewati kecantikan. Putranya adalah Nona Xiao. Dia menyakitimu. Bawa pergi. Katakan, apakah kamu pengkhianat yang mencuri peta kota selatanku? Aku tidak. Kamu benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Ah, ikan mas kecil, aku membencimu. Aku akan menghancurkan keluargamu. Membuatmu merangkak di kakiku. Xiao Ning, mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa itu? Jenderal. Nona Xiao hanya menderita heat stroke dan kemacetan di anggota tubuhnya. Cukup bekerja sama untuk merelaksasikan otot dan mengaktifkan sudah baik untuk sementara. Jika memakan waktu lama, dewa tidak bisa diselamatkan ketika mereka datang. Bukankah ada seseorang yang tidak bisa kamu sembuhkan? Kamu mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Oh, Jenderal mencintaimu. Tapi kenapa repot-repot, Jenderal? Setelah menyiksa orang, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk merawat mereka. Bercanda. Dia berhutang banyak padaku. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu cepat. Lebih baik. Dulu aku percaya kamu akan membawaku pergi. Aku percaya kamu mencintaiku. Tapi apa yang kamu lakukan padaku? Kemana harus lari? Apakah itu Su Yunze? Kamu sudah bangun. Bukan satu nyawa untuk nyawa lain, kenapa menyelamatkanku? Malahan kamu membunuh Su Yuanze. Kamu benar-benar peduli padanya. Aku hanya ingin kamu menepati janji. Ini dia. Bawa aku ke dia untuk makan bubur. Aku ingin memastikan dia aman. Makan bubur. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Itu bagus. Ada hadiah untuk menjadi begitu baik. Non, kamu baik-baik saja? Prinsip Su. Aku sudah menyelesaikan laporanmu. Hidup dan mati. Merindukanmu. Saling menghargai di masa depan. Non. Jenderal. Kembali. Non. Chen Fengshui.
Aku tidak tahu kenapa kamu tidak membunuhku, tapi aku tahu kamu akan menyiksaku. Menyiksa orang-orang di sekitarku. Karena aku tidak bisa lepas dari genggamanmu. Biarkan aku tetap dalam genggamanmu. Jika kamu menghancurkan aku sampai mati, aku akan memotong dirimu sendiri. Mari hancur bersama. Apakah Non Xiao terjun ke pelukan? Ya. Jenderal menyukainya. Apa yang kamu inginkan? Apakah Jenderal pernah bilang masih ada kesempatan untuk menggoda kamu? Apa yang kamu inginkan? Jenderal pernah bilang, masih ada kesempatan untuk menggoda kamu? Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jenderal, jantungmu berdetak begitu cepat. Ada banyak alasan mengapa jantung berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu seperti apa Nona Xiao sedang bersemangat. Masih suka. Xiao Ning, kamu tidak pantas melihatku. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan cara yang hina seperti itu. Mendapatkan kepercayaanku. Ayo. Orang yang sulit dihadapi. Jenderal, Anda harus minum obat. Tidak peduli berapa banyak obat yang Anda minum, tidak ada perbaikan. Mengapa Nona Xiao tertarik melakukan ini? Ketika Jenderal berada di kediaman Xiao, favorit saya adalah kue daun bambu ini. Tidak ada makanan seperti itu di Jiangfu. Saya pikir Jenderal sudah lama tidak makan. Saya memasaknya sendiri dan menyajikannya untuk Jenderal. Bicara soal itu, saya memiliki takdir dengan Jenderal. Apa yang paling dia sukai adalah apa yang paling saya kuasai. Dulu karena dia hanya bisa membuat kue daun bambu, saya akan makan terus setiap hari. Sekarang terasa konyol ketika memikirkannya. Takdir. Jika dihitung menurut takdir yang buruk, maka kita memang cukup berjodoh. Nona Xiao katakan padaku. Apa yang kamu mainkan? Menanggung penghinaan. Jenderal bercanda. Saya baru saja memahaminya. Menjadi anjing yang hanya bisa mengibaskan ekor di samping Jenderal, hanya untuk menyenangkan Jenderal. Nona Xiao memasak sendiri. Bagaimana Anda ingin Jenderal ini berterima kasih kepada Anda? Jumpa Xiao Ziqian. Jenderal ini hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Tidak ada yang lain. Itu hanya akan menambah kesedihan. Hehe.
Bagus, sangat bagus. Rasanya seperti dulu. Dulu, Anda melakukan hal yang sama untuk rambut jenderal ini. Saya tidak menyangka Jenderal ingat. Bagaimana bisa Anda lupa? Saya meminta kepala rumah tangga untuk memberikannya untuk saya. Itu meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha. Tinta batu porselen putih glasir ini adalah yang paling halus untuk digunakan. Ingat ketika jenderal ini dihukum di Xiaomenshan. Kekurangan makanan dan pakaian. Bahkan tintanya pun rusak. Miss Xiao masih ingat ketika apa yang kamu katakan padaku. Ingat. Pada saat itu aku bilang tulisanmu sangat indah. Sayang sekali menggunakan tinta yang rusak itu. Miss Ben akan memberimu yang baru. Kamu tidak boleh menolak. Aku terlalu bosi saat itu. Bagaimana menyinggung sang jenderal? Tolong juga tanya Jenderal Haihan. Jika bukan karena Miss Xiao. Aku takut jenderal ini bahkan bisa membaca dan menulis. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Bahkan lebih sulit untuk melewatkan waktu. Mengapa kamu tidak masuk dan melayani jenderal ini untuk mandi? Mengapa Miss Xiao tidak bisa melayani orang untuk mandi? Begitu banyak tahun. Luka-lukamu masih ada. Aku penasaran apakah Miss Xiao masih ingat. Luka-luka di tubuhku ini, dari siapa asalnya? Tidak berani lupa. Miss Xiao benar-benar licik. Aku ingat semua hal di masa lalu. Aku salah. Tapi tidak apa-apa. Kami tidak melewatkannya.
Jenderal senang dengan penampilanmu belakangan ini. Ini hadiahmu. Adik ketiga. Kemarilah. Kamu sempurna. Favoritku adalah rambutmu. Chen Fengshui bisa dibunuh tapi tidak dihina. Lepaskan tangan kotormu dari adik ketigaku. Ling Di. Apakah ada kesalahpahaman tentangmu? Atau ada kesalahpahaman tentangku? Terakhir kali Su Yunze dan Su Dawan menerobos masuk ke kediaman Perdana Menteri. Adikmu takut aku akan salah paham dan menusuknya di dada. Adik ketiga. Xiao Zijin. Berhenti menjadi naif. Untuk bertahan hidup, mengapa tidak fleksibel? Saudari ketiga kebanggaanmu adalah kebanggaan keluarga Xiao. Saudari ketiga kau pernah bilang ingin aku menjadi kuat. Suruh aku diam. Kau lupa apa yang kau katakan. Jenderal, aku tidak ingin melihat pengecut ini. Mulai sekarang, kau bukan lagi saudari ketigaku. Jangan khawatir. Aku akan membuat Xiao Ziqian mati. Jenderal, apakah kau lebih suka? Jika aku Chen Fengshui ingin memenjarakanmu di sisiku, tidak akan menggunakan kekerasan. Hanya dengan penuh perhatian. Jenderal, kau masih ingat. Berhenti pencuri. Chen Fengshui. Kamu. Aku tiba-tiba terharu. Aku harus keluar dari sini. Apakah kau akan kembali? Sekarang sudah ditangkap oleh Nyonya. Untuk membunuh atau memotong apapun yang kau inginkan. Aku bilang aku menyukaimu. Aku pasti akan membawamu keluar jika kau menggali dari sini. Jika tertangkap, pasti dosa besar. Chen Fengshui, aku bilang. Aku ingin menjagamu di sisiku, tidak akan menggunakan kekerasan. Ini penuh perhatian. Ning Yuan. Kau masih memilikiku di hatimu, benar kan? Semua yang terjadi di masa lalu, aku mengingatnya dengan jelas. Semuanya tulus. Tapi seberapa besar nilai ketulusanmu? Kau masih ingat. Takdir. Kau masih memilikiku di hatimu, benar kan? Aku ingat semua yang terjadi di masa lalu. Semuanya tulus. Tapi seberapa besar nilai ketulusanmu? Jenderal. Xiao Ningyuan. Apakah kau benar-benar pikir aku membiarkan Xiao Ziqin pergi karena kebenaran dari penampilanmu? Heh. Sangat naif. Xiao Ningyuan. Aku akan melepaskan Xiao Zijin, karena aku ingin menggunakan mulutnya untuk memberitahu sisa-sisa keluarga Xiao. Kamu adalah pengkhianat keluarga Xiao. Tidak ada rasa malu, selamat hidup setiap hari di bawah musuh. Xiao Lingyun. Kenangan yang kamu buat membuatku muak. Kamu sekarang di hatiku. Tidak berharga. Jenderal, aku sekarang tidak punya apa-apa. Hanya bisa mengandalkan kenangan ini. Biarkan kamu membaca demi sedikit cinta lama. Pertahankan dirimu tetap hidup, Jenderal.
dan mencoba memenangkan kepercayaanku dengan penampilan yang kikuk ini. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Aku tidak peduli menjadi pengkhianat yang menghilang. Selama itu membuat hidupku lebih baik. Bahkan jika itu adalah mainanmu, aku juga rela. Jenderal. Xiao Lingyun. Berapa banyak lagi trik yang akan kamu mainkan? Jenderal ini sedang dalam suasana hati untuk bermain denganmu. Gulung. Jenderal Ben tidak ingin melihat wajahmu yang menjijikan. Xiaoning. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menggoyahkan hatiku lagi. Kamu sekarang di hatiku seperti kakiku. Enggan. Tapi tidak merasakan apa-apa. Chen Feng Shui sedang berpikir dalam. Sekarang tampaknya aku ingin mendapatkan kepercayaannya. Mainkan kartu emosional tidak berhasil. Sesuatu yang lain harus dilakukan. Tapi sekarang apa yang bisa kulakukan untuk membuatnya percaya? Aku adalah sampah dari dalam keluar. Tuan. Yohei. Nona Xiao begitu elegan datang padaku hari ini. Jika aku datang padamu, itu untuk meracik penawar penyakit kaki jenderal. Dulu aku pernah makan Qian Suedan untuk menguatkan tubuh. Katanya Qian Suedan bisa menyembuhkan semua racun. Sekarang masih ada khasiat obat Qian Suedan di darahku. Waduh, ternyata kamu cuma bisa jadi jenderal dan bangun sebentar. Mengobati gejala bukan akarnya. Mungkin karena usia. Racun di darah semakin berkurang. Mungkin juga karena jumlah pengeluaran darah terakhir kurang. Jadi jenderal bisa bangun sebentar. Bukan aku nggak mikirin apa yang kamu bilang. Tapi kalau kamu keluarin darah lebih banyak, kamu sekarang lemah. Takutnya nyawaku terancam. Minta apoteker untuk keluarin darah. Waduh, kecuali jenderal yang perintahkan. Kalau nggak aku nggak berani tentuin hidup matimu. Maaf. Kamu bilang dua orang ini. Ngapain sih kerja bareng? Apotekernya jahat. Jenderalnya muntah darah lagi? Minker, jenderalnya mati. Kamu berani coba? Kamu tahu cuma aku yang bisa selamatkan nyawa jenderal. Sudah disepakati sebelumnya. Kalau kamu kehilangan terlalu banyak darah, sangat mungkin kamu nggak bakal bangun. Aku sekarang sendirian. Aku nggak bisa keluar dari gerbang rumah jenderal ini lagi. Asal kamu bisa selamatkan jenderal. Bahkan kalau aku mati, aku rela. Kamu nggak ngerti jenderal sama sekali.
Aku benar-benar nggak ngerti. Jenderalnya sekarat. Apotekernya mana? Hidup mati di ujung tanduk. Tidurkan jenderal dengan rata. Aku akan kasih dia jarum. Jenderal baru aja minum obatnya. Kamunya tahan? Waduh, kamu ngerti apa? Akupunktur bisa membersihkan meridian dan saluran. Bisa bikin obat dan darah mengalir ke organ dalam lebih cepat. Jenderalnya bangun. Kamu lepasin. Jenderalnya nggak buru-buru. Sang jenderal tidak mati. Apakah kamu tidak mendengarkan instruksi? Hahaha. Apakah kamu melihat itu? Sang jenderal bisa berjalan. Ini langka. Selamat, jenderal. Mengapa jenderal ini bisa berjalan dalam semalam? Maaf, jenderal. Itu Xiao Ningyun yang menyumbangkan darah untuk menyelamatkan jenderal. Saya kira dia sekarang. Ning Yuan. Kamu bangun. Kamu buka matamu dan lihat aku. Jangan tidur, bangun. Liun, bangun. Chen Feng Shui. Kita sudah jelas. Tidak ada yang berhutang pada siapapun. Mengapa kamu melakukan itu? Kamu seharusnya membenci aku. Bukan begitu, kita semua seharusnya saling membenci. Mengapa kamu ingin aku berhutang nyawa padamu? Xiao Ningjun. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan keinginanmu di kehidupan ini. Hanya kamu yang berhutang padaku.